adalah pertemuan terstruktur yang diadakan dengan perencanaan matang. Mengikuti prosedur dan protokol yang berlaku, serta memiliki agenda dan tujuan yang jelas. Jadi, rapat resmi kita itu bertema Rapat Kerja Organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Rapat non-resmi adalah pertemuan yang bersifat santai, spontan, dan tidak terikat aturan formal atau agenda yang ketat. Rapat ini biasanya diadakan untuk diskusi terbuka, bertukar ide, atau memecahkan masalah yang muncul secara tiba-tiba dengan suasana yang lebih fleksibel dan juga bebas. Jadi, tema rapat non-resmi kita itu Rapat 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir dalam rapat kerja hari ini. Saya tahu kalian punya kesibukan masing-masing, maka dari itu saya mengapresiasi komitmen kalian yang udah meluangkan waktu untuk datang pada hari ini. Hari ini kita berkumpul untuk menetapkan arah kerja himpunan dalam satu periode ke depan. Mulai dari penyelarasan visi, pemaparan program kerja, hingga menyusun langkah-langkah teknis yang akan kita jalankan bersama. Nah, dengan itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik hari ini secara resmi saya buka. Saya catat waktu pembukaan pukul 15.00, rapat dimulai. Oke, baik, sebelum kita masuk ke rapat kerja ini, saya ingin menyampaikan tujuan dari raker ini sendiri. Yang pertama itu, kita ingin memastikan untuk setiap departemen memiliki program yang jelas, realistis, dan juga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa administrasi publik. Lalu yang kedua, kita akan pastikan tidak ada program yang bertabrakan atau tumpang tindih. Yang ketiga, kita ingin alur koordinasi antar departemen dan biro juga rapih dan efisien. Lalu intinya raker ini harus ada fondasi dari kerja kita selama satu periode ke depan. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan program kerja dari para departemen dan biro, mari kita mengingat kembali ADART sebagai acuan dasar dari organisasi yang sudah kita sepakati pekan lalu. Nah, dari itu, maka raker hari ini semua yang kita rancang harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Oke, jadi izin menambahkan dalam ADART pada bagian struktur dan tugas departemen sudah ada pembagian kewenangan yang perlu kita patuhi. Jadi saat setiap departemen memaparkan programnya nanti, kita cocokkan apakah sudah sesuai atau perlu ada penyesuaian sedikit. Selain itu, ADART juga mengatur mekanisme pelaporan kegiatan, alur komunikasi, dan tanggung jawab masing-masing posisi. Ini sangat penting supaya saat kita menjalankan proker nanti, semuanya berjalan dengan tertib. Oke, langsung aja kita mulai rapat kerja hari ini. Untuk pemaparan pertama dipersilahkan kepada Departemen PSDM untuk memaparkan program kerja yang akan kalian bawakan selama satu periode ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari PSDM memiliki fokus utama pada periode kali ini, yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa dan juga pengurus. Dan kami mempersiapkan 3 program. Yang pertama itu ada upgrading dan juga training. Jadi pengurus proker ini akan dilaksanakan di awal periode yang fokusnya pada SOP, manajemen waktu, komunikasi dan juga budaya kerja. Nah, ini nanti juga akan mengadakan kegiatan yang sifatnya itu mengakrabkan pengurus himpunan supaya terciptanya harmonisasi antar anggota. Untuk waktu dan jadwalnya mungkin nanti akan didiskusikan bersama-sama agar tidak mengganggu kegiatan akademik. Lalu yang kedua itu ada program pelatihan kepemimpinan mahasiswa baru. Nah, kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan dasar organisasi untuk mahasiswa baru serta membentuk regenerasi yang siap melanjutkan kepengurusan. Tentunya ini akan dilaksanakan menuju akhir periode. Untuk waktunya pastinya akan kami sesuaikan kembali. Lalu yang program ketiga itu adalah forum aspirasi internal. Jadi ini merupakan space untuk evaluasi bersama agar internal ini tetap sehat. Jadi kita memiliki timeline yang sudah lengkap dan juga perlu penyesuaian lagi per departemennya. Mungkin nanti perlu arahan lebih lanjut lagi ke depannya untuk menjalankan program ini. Terima kasih.
Oke, jadi saya izin memberikan masukan kepada PSDM untuk agenda forum aspirasi internal itu sebaiknya dibuat jadwal rutin bulanan. Lalu kalian juga harus koordinasi dengan departemen untuk waktunya. Bisa dilakukan berturut-turut setiap departemen per minggunya. Ya, saya setuju banget sama Sekum. Jadi nanti departemen lain dan biro-biro lain itu ikut ngebantu untuk memberikan masukan jadwal enaknya di bulan apa dan di tanggal berapa agar program kerja dari Departemen PSDM ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih atas masukannya. Nanti kami akan sesuaikan lagi jadwalnya. Oke, selanjutnya pemaparan akan dilanjut oleh Departemen Minat dan Bakat. Dipersilakan kepada Departemen Minat dan Bakat memaparkan program kerja kalian. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi program untuk MIKAT ini fokusnya untuk ke mahasiswa, melatih prestasi mahasiswa juga melalui program yang pertama itu Pekan Prestasi Mahasiswa, yang kedua ada agenda komunitas seni dan olahraga, yang ketiga ada showcase bakat mahasiswa. Jadi Pekan Prestasi Mahasiswa ini yang pertama ada lomba akademik, seni dan juga olahraga, terus ada juga yang teknologinya, yang dimana kita tuh mengasah minat dan bakat mahasiswa yang akan dilaksanakan satu kali selama periode, karena ini bentuknya proker. Lalu yang kedua ada agenda komunitas seni dan olahraga, yang dimana ini tuh pertemuan rutin untuk futsal, badminton, musik, seni rupa, tari dan desain. Ini bisa dilakukan 2-3 kali selama periode kita ini. Lalu di sini itu sebagai salah satu upaya kita untuk menampung minat dan bakat mahasiswa di jurusan kita. Lalu ini juga menjadi salah satu ajang keakraban sekaligus mencari bibit-bibit prestasi di jurusan administrasi publik ini. Lalu yang ketiga ada showcase bakat mahasiswa, ada mini konser, open mic, pameran dan pameran karya. Ini tuh nggak cuma di jurusan kita juga, karena ini banyak mengundang dari fakultas lain, dari prodi-prodi lain. Yang intinya di mana nanti kita akan menampilkan minat dan bakat dari administrasi publik. Mungkin nanti di sini kita akan open tenar dan segala macamnya. Mungkin itu aja dari Mika. Terima kasih. Oke, untuk Departemen Mikat, saya ada usul untuk pemetaan minat mahasiswa administrasi publik. Itu mungkin nggak perlu disurvei lagi ke mahasiswa baru, karena PSDM itu udah mulai survei pada awal masuk mahasiswa baru itu udah mulai survei dan punya data-data dasar kayak mereka tuh minat dan bakatnya apa di awal periode. Nah, jadi itu bisa tuh dari Departemen PSDM dan Departemen Mikat berkoordinasi, lalu bisa jadi lebih efisien juga. Siap, nanti kami akan koordinasikan dengan PSDM. Terima kasih masukannya. Oke, baik, selanjutnya yaitu kepada Departemen Pengabdian Masyarakat, dipersilakan memaparkan program kerja yang akan kalian bawakan. Baik, tahun ini kami ingin melakukan kegiatan yang berkelanjutan. Jadi program kerja dari Pengmas ini ada 2. Yang pertama itu ada aksi sosial bulanan, yang kedua itu ada program desa binaan. Nah, jadi di aksi sosial bulanan ini bentuknya itu fleksibel, misalnya seperti bakti sosial, edukasi kesehatan, kampanye lingkungan, donasi dan lain-lain. Nah, di sini kita akan turun lapangan langsung untuk mensurvei di daerah mana yang harus kita berikan perhatian lebih. Nah, untuk program desa binaan ini, satu desa dijadikan mitra binaan selama 1 periode dan bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Kegiatannya itu bisa meliputi literasi anak, pemberdayaan UMKM, edukasi keuangan, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Nah, untuk desanya ini nanti kita akan menyesuaikan semua program kami rancang untuk memberi dampak sosial langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Pengmas. Program untuk tahun ini cukup jelas dan juga terarah. Oke, kalau dari saya izin menambahkan untuk program desa binaan mungkin bisa dibuat SOP, pembagian tugas relawannya, serta pelaporan kegiatan per bulan. Nanti saat LPJ jadi lebih mudah dan rapih. Lalu untuk Pengmas juga sudah saya catat termasuk kebutuhan kolaborasi lintas departemen. Baik, terima kasih masukannya. Nanti kami siapkan template laporannya. Oke,
Oke, baik, karena ketiga departemen sudah memaparkan program kerjanya masing-masing, maka untuk saat ini kita akan sesuaikan dengan ADART. Namun sebelum kita masuk ke tahap finalisasi, apakah ada tambahan dari Sekum? Oke, jadi mungkin saya mau menegaskan aja bahwa setiap program kerja itu wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Jadi nanti saat LPJ itu kita bisa melihat apakah program tersebut itu mencapai target atau tidak. Saya juga minta setiap departemen itu melengkapi timeline revisi paling lambat H+3. Oke, untuk dari peserta sendiri ada tambahan atau tidak? Cukup. Oke, jika tidak ada tambahan lagi, maka dengan kesepakatan seluruh peserta rapat, program kerja Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik periode ini resmi kita sahkan. Semoga semua rencana yang sudah kita susun bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa administrasi publik. Baik, keputusan sudah saya catat. Baik, izin membacakan notulensi rapat kerja HIMAP. Pertama, pembukaan. Rapat dibuka oleh Ketua Himpunan pada pukul 15.00 dengan penjelasan singkat mengenai pentingnya raker sebagai fondasi kerja satu periode. Kedua, penjabaran tujuan raker. Ketua Himpunan menegaskan 3 poin. Program kerja harus jelas dan realistis, tidak boleh ada program yang bertabrakan antar departemen, koordinasi antar departemen harus efisien. Ketiga, penguatan ADART. Seluruh program harus selaras dengan ADART, tugas, kewenangan, mekanisme pelaporan, dan alur komunikasi diingatkan kembali agar dijadikan acuan penyusunan program. Keempat, pemaparan proker. PSDM memaparkan 3 program utama, upgrading pengurus, pelatihan kepemimpinan mahasiswa baru, dan forum aspirasi internal. Saran dari sekretaris dan ketua, forum aspirasi dibuat rutin bulanan, jadwal disesuaikan lintas departemen. Selanjutnya ada Departemen Mikat memaparkan pekan prestasi mahasiswa, komunikasi seni dan olahraga, serta showcase bakat. Ketua memberikan masukan untuk menggunakan data minat mahasiswa dari PSDM agar lebih efisien. Ketiga, Departemen Pengmas memaparkan aksi sosial bulanan dan program desa binaan. Sekretaris menyarankan SOP relawan dan laporan bulanan agar LPJ lebih rapi. Kelima, finalisasi proker. Tidak ada tambahan dari peserta, program kerja disahkan dengan musyawarah mufakat. Keenam, finalisasi tambahan. Setiap program kerja wajib memiliki indikator keberhasilan, timeline revisi maksimal H+3. Demikian notulensi rapat kerja hari ini. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ditambahkan? Oke, baik, terima kasih Sekum sudah membacakan notulensi hari ini. Apakah seluruh peserta setuju dengan notulensi yang sudah dibacakan oleh Sekum? Setuju. Oke, baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan rapat kerja kita hari ini, yaitu hari ini kita telah berhasil menyusun, memaparkan, dan menyelaraskan seluruh program kerja tiap departemen dengan ADART organisasi. Semua departemen telah menyampaikan rancangan program yang terarah dan kita telah memastikan tidak ada tumpang tindih. Selain itu, setiap program telah disepakati untuk memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta timeline yang rapi. Dengan tersusunnya program kerja ini, kita memiliki arah yang kuat untuk satu periode ke depan. Lalu saya juga berharap seluruh pengurus dapat menjaga komitmennya masing-masing, koordinasi dan juga semangat kolaborasi agar program kita dapat berjalan secara maksimal dan juga memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa administrasi publik. Maka dari itu, terima kasih atas kerjasama kalian dan diskusi ini sangat konstruktif ya pada hari ini. Semoga kekompakan ini terus berlanjut selama satu periode ke depan dan rapat kerja HIMAP hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat teman-teman, sebelumnya terima kasih udah hadir. Jadi kita di sini mau kumpul buat bahas 17 Agustusan. Oke, dimulai dari penentuan jenis lomba dulu. Gimana Nanas, udah ada draft kegiatannya belum? Kalau draft kegiatan sih udah ada, Fat. Jadi kemarin aku tuh sempet nyusun beberapa opsi lomba. Kita mau memperlombakan tuh balap karung, kait tambang, makan kerupuk, lomba kebersihan, sama futsal mini. Tapi ini masih bisa ditambahin kalau misalkan dari teman-teman ada masukan sih.
Ya itu aku setuju sih, tapi mungkin kita ditambahin lomba ibu-ibu gitu biar kayak makin meriah kan. Ibu-ibu tuh biasanya heboh gitu ya. Bener-bener. Jadi kayak misalnya balap bakya gitu, balap bakya aku sama estafet apa kelereng gitu buat ibu-ibu kan lucu banget ya. Kalau ditambah lomba ibu-ibu tuh sih boleh-boleh aja, cuma kita harus hitung juga anggarannya, soalnya kan kalau misalkan lombanya semakin banyak kan anggarannya semakin banyak juga. Kalau dari aku sih semakin banyak lomba semakin menarik sih, karena tapi jangan sampai jadwalnya tuh kepanjangan karena warga bisa capek juga. Bener-bener. Iya betul. Oke, sementara kita tetapkan 6 lomba dulu aja kali ya. Boleh. Jadi ada balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, futsal mini, kebersihan dan bakyak untuk ibu-ibu. Kalian setuju gak? Setuju. Selanjutnya nih aku mau bahas soal lokasi dan waktu pelaksanaan. Nana sudah ada rencananya belum? Untuk semua lombanya sih rencana tepat di tanggal 17 Agustus, tapi buat lomba futsal mini mungkin kita harus diadakan sehari sebelumnya karena itu lumayan makan waktu ya. Terus kalau lokasinya lapangan RW itu cocok untuk lomba besar dan halaman balai warga digunakan untuk lomba-lomba yang kecil gitu sih. Oke, mungkin nanti biar rapi gitu aku buatin rondonnya gitu nggak sih? Biar tapi aku tuh butuh kepastian gitu jam mulainya itu dari jam berapa. Kalau menurut aku lomba futsalnya itu tanggal 16 pas sore-sore. Jadi hadiahnya tuh bisa diserahin pas upacara. Kayak berarti nanti untuk publikasinya itu aku bisa butuh tolong bantuan kalian untuk minimal tuh H-5 deh. Jadi biar rundown sama daftar lombanya tuh harus fix dulu minggu ini. Oke teman-teman, jadi kita putusin futsal mini itu di tanggal 16 jam 3 sore sampai jam 6. Lomba lainnya itu di tanggal 17 mulai pukul 8. Ova catat ya. Ya, mana aja? Selanjutnya soal hadiah, Arinda udah hitung estimasi anggarannya belum? Udah, karena ada 6 lomba, jadi soal estimasi hadiahnya itu sekitar 2,5 juta, termasuk piala kecil, sertifikat, dan uang pembinaan. Tapi tergantung juga apakah kita mau piala untuk semua kategori atau cuma untuk lomba-lomba besar aja. Tapi menurut aku kayaknya piala tuh buat futsal sama lomba tertambang aja. Jadi lomba yang lain itu cukup sertifikat aja sama hadiah gitu sih. Iya benar, aku juga setuju sama Nanas karena piala itu cukup untuk lomba yang paling kompetitif aja sih. Ya mungkin kalau untuk sertifikat kita juga jangan desain yang terlalu sederhana gak sih, walaupun ya cuma lomba di RT atau RW kita tuh biar lebih meriah gitu. Setuju. Berarti kita pakai piala untuk 2 lomba besar, lainnya kalau lomba lainnya itu hadiah barang dan sertifikat. Arinda boleh revisi anggarannya nanti. Siap, nanti malam aku kirim revisinya. Oke, mungkin selanjutnya konsumsi kali ya. Biasanya kan warga tuh suka seneng banget gitu kalau ada snack kecil. Ya kita juga ada 2 opsi sih, beli snack box atau buat konsumsi bersama. Tapi kalau buat sendiri kan agak ribet ya. Mending kayak kita tuh beli aja nggak sih biar lebih praktis, terus kita juga harganya nyari yang gak terlalu mahal gitu, biar kita nggak ribet sendiri karena kan panitia nggak terlalu banyak ya untuk di RW kita ini. Setuju. Nah, kalau misalkan kita beli snack box untuk 120 orang mungkin kita butuh sekitar 1,8 juta. Masih aman dari dana kas RW sih. Ya sih aku setuju. Warga juga biasanya suka kalau dapat air mineral juga, jadi nggak cuma dapat konsumsi makanannya, snacknya. Oke, jadi kita beli snack box dan air mineral aja ya. Pembelian diserahkan ke Nanas dan juga Arinda. Nah, untuk siswa biasanya pengumuman untuk warga itu kita pakai poster digital, banner, atau keduanya? Kalau dari aku sarannya sih mending dua-duanya deh, poster digital sama buat WA grup gitu. Kan kita tuh punya ya WA grup RW. Nah, boleh tuh dimasifkan di situ. Lalu untuk banner itu bisa dipakai nanti pas ketika hari H pelaksanaan lomba. Tapi aku juga butuh final rundownnya sih dan daftar lombanya supaya nggak ada kesalahan nanti pas penyebaran informasi. Ya baik, nanti aku paling selesaiin dulu rundown finalnya besok siang, terus jadi biar siswa itu bisa mulai desain malamnya. Oke, mantap. Pastiin informasinya itu jelas ya tentang aturan lomba dan juga waktu pelaksanaannya. Nah, terakhir aku mau nanya, siapa yang menjadi penanggung jawab tiap lomba?
Jadi dari aku udah nentuin ya untuk PJ perlombaannya. Jadi untuk lomba yang balap karung itu Samarinda, terus tertambang itu aku, makan kerupuk Aufa, bakiak ibu-ibu itu aku sama Aufa, terus futsal mini Siva, dan untuk lomba kebersihan itu dari ketua RT masing-masing. Tapi nanti panitia paling mendampingi aja sih. Oke. Aku juga udah siap banget kalau misalnya dijadiin PJ futsal mini. Tapi aku butuh bantuan deh kayaknya untuk 2 orang jaga skor gitu. Karena kalau misalnya pegang sendiri susah sih. Aku berani. Paling nanti aku minta bantuan aja nanti dari teman-teman pemuda di RO kita. Mungkin dari panitia yang lain juga gitu. Setelah aku minta bantuan. Oke, makasih Alfa. Oke sih, kalau begitu semua tugas sudah jelas ya. Jadi ada yang mau ditambahin nggak sebelum aku tutup? Nggak ada Fat, semuanya udah jelas. Oke, aman. Cukup. Oke, jadi rapat kita tutup ya. Terima kasih semuanya yang udah datang. Kita lanjut kerja sesuai tugasnya masing-masing. Semangat ya! 17 Agustus sukses! Besti! Rapat resmi yang kelompok kami buat bersifat formal karena seluruh prosesnya mengikuti tata urutan yang jelas, mulai dari pembukaan, penyampaian saran oleh ketua umum dan sekretaris umum, hingga penutup yang selalu disertai kesimpulan dan pencatatan notulen sebagai dokumen pertanggungjawaban. Sementara itu, rapat non-resmi berlangsung dengan bahasa yang tidak formal. Alurnya lebih fleksibel tanpa struktur pembukaan dan penutup yang ketat. Dan biasanya tidak memerlukan notulen maupun penyampaian saran secara hierarki.